sebuah rumah tua. Malam itu, tiba-tiba aku berada di sebuah hutan yang sangat rimbun, yang mana di saat aku berjalan menyusurinya, aku pun melihat adanya sebuah rumah tua yang sangat besar. Melihat itu, aku yang penasaran pun lantas mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan setelah berada di dalam, aku pun menemukan sebuah kamar dengan pintu yang tertutup rapat. Lalu, aku yang penasaran pun lantas mencoba untuk membuka pintu tersebut. Namun setelah aku berhasil membuka pintunya, aku pun begitu terkejut ketika melihat apa yang ada di dalamnya. Yang mana di dalamnya terdapat seseorang yang mirip denganku, yang sudah tewas dalam keadaan gantung diri. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si aku adalah sosok hantu yang tidak menyadari kalau dirinya telah mati. Alasannya, kemungkinan karena si aku telah mengalami sebuah time loop, yang dimana hal itu membuatnya selalu mengulangi waktu saat kematiannya. Kakak beradik. Beberapa hari ini, aku merasa menjadi anak yang tidak dianggap di rumah semenjak aku dijemput pulang dari tempat tersebut. Kemungkinan besar, hal itu terjadi karena aku tak secantik dan sepintar adikku. Sehingga, ibu selalu melarangku untuk mendekatinya ketika ia sedang bermain. Hingga di suatu hari, ketika ibu meninggalkan kami untuk pergi bekerja, aku pun berencana untuk melihat adikku yang sedang bermain dengan sebuah tali. Dan setelah aku melihatnya, aku pun jadi merasa kasihan karena ia sering terjatuh akibat kakinya yang selalu tersangkut oleh tali tersebut. Sehingga aku pun berniat untuk membantunya agar ia tidak terjatuh lagi dengan membuat tali tersebut tidak dapat melewati kakinya. Mengetahui itu, adikku pun langsung kegirangan sampai membuat seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan, kini ia pun sampai tertidur pulas karena kelelahan saat bermain. Namun, yang membuatku bingung adalah di saat ibu sudah pulang, ia malah berteriak ke arahku dengan nada yang sangat marah. Melihat itu, aku pun merasa sedih sebab aku selalu salah di mata orang tuaku. Sehingga, aku pun memutuskan untuk pergi ke tempat ibu membawaku sebelumnya, karena hanya teman-temanku di sana saja yang dapat memahamiku. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si aku merupakan pasien dari rumah sakit jiwa yang kemungkinan masih belum sembuh total ketika ia dibawa pulang. Sehingga, ia pun tanpa sengaja membunuh adiknya dengan cara digantung. Sebuah kado ulang tahun. Hari ini adalah hari ulang tahun yang sudah aku nantikan. Alasannya, karena aku akan mendapatkan semua barang dengan warna merah. Dan di saat semua temanku telah tiba, mereka pun lantas memberiku sebuah barang dengan warna merah. Bahkan, keluargaku pun juga ikut memberiku barang dengan warna merah. Namun tidak dengan pacarku, yang mana ia malah memberiku kaset berwarna hijau. Sehingga, aku pun langsung marah kepadanya, dan langsung memaksanya untuk membelikanku kaset berwarna merah. Namun sialnya, ternyata pacarku sudah tak memiliki uang sama sekali, sehingga ia tak mampu membelikan lagi apa yang aku mau. Mengetahui itu, aku pun jadi memikirkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Dan setelah ide yang kupikirkan berjalan dengan lancar, akhirnya kini aku berhasil mendapatkan sebuah kaset dengan warna merah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ide yang ia maksud adalah dengan membunuh pacarnya, yang mana setelah pacarnya mati, darahnya akan dioleskan ke kasetnya sampai berwarna merah. Sahabat sejati. Waktu itu, ada 3 orang sahabat yang memutuskan untuk bunuh diri bersama, sebagai suatu bentuk dari rasa solidaritas mereka. Mereka bertiga adalah Rio, Randy, dan Rafael. Lalu, salah seorang dari mereka yang bernama Rio pun mulai bertanya tentang bagaimana cara mereka untuk bunuh diri.
Mendengar itu, Rafael pun lantas berkata bahwa ia akan memotong tangan yang sebelah kanan. Setelahnya, Rio pun juga ikut berkata bahwa ia akan memotong tangan yang sebelah kiri. Mendengar perkataan mereka, tiba-tiba Randy pun mulai menjadi ragu, sehingga dirinya pun memutuskan untuk tak melakukan apapun. Hingga pada akhirnya, hanya Rio dan Rafael saja yang selamat, sedangkan Randy meninggal akibat pendarahan yang ada di tangannya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kedua tangan milik Randy telah dipotong oleh kedua temannya. Sebab di cerita, mereka tidak berbicara tentang memotong tangan mereka sendiri. Sebuah diari terakhir. Pada tahun 2010, aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah temanku karena aku penasaran tentang cerita dari diari yang ditemukan di sebuah rumah, yang mana diari tersebut sudah dipenuhi dengan darah saat ditemukan. Setelah aku sampai dan bertemu dengannya, aku pun langsung menyuruhnya untuk menceritakan isi dari diari tersebut. Katanya, kejadian itu dimulai sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana pada tanggal 25 Februari, tokoh dari diari tersebut akan tinggal sendirian di rumah, sebab kedua orang tuanya akan pergi keluar kota dan akan kembali pada akhir bulan Februari. Dan sebelum pergi, kedua orang tuanya pun berkata kepadanya kalau mereka juga sudah memastikan bahwa tidak akan ada tamu yang datang di bulan ini. Lalu saat tanggal 26 Februari, si tokoh mulai mengajak beberapa temannya untuk datang karena ia merasa kesepian dan bosan karena di rumah sendirian. Dan pada tanggal 27 Februari, mereka semua mengadakan pesta untuk meramaikan suasana. Hingga saat tanggal 28 Februari, ia baru sadar kalau kedua orang tuanya akan segera kembali ke rumah. Lalu, seketika itu pun tiba-tiba mulai terdengar adanya suara bel dan ketukan pintu. Sehingga ia pun menjadi panik karena rumahnya masih berantakan akibat pesta yang ia buat. Dan cerita dari diari itu pun berakhir. Setelah mendengar cerita itu, aku yang bingung pun lalu bertanya tentang apa yang aneh dari cerita tersebut. Lalu, temanku pun menjawab kalau sepertinya aku tidak menyimaknya dengan seksama. Apakah ada sesuatu yang janggal? Jika kalian ingat, bulan Februari di tahun 2008 merupakan tahun kabisat, yang mana akhir dari bulan Februari adalah tanggal 29. Sedangkan di cerita, tanggal 28 ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, padahal orang tuanya sudah memastikan tak ada tamu yang datang pada bulan tersebut. Jadi kemungkinan besar yang mengetuk pintu pada tanggal 28 adalah seorang pembunuh. Penghuni kamar kos. Malam itu, ketika aku sedang berjalan menuju ke kamar kosku, aku pun mendengar kabar kalau akan ada penghuni kamar kos baru yang akan pindah ke kamar di samping tempatku berada. Hingga tepat di saat malam kedatangannya, tiba-tiba ia langsung mengadakan sebuah pesta bersama teman-temannya. Yang mana hal tersebut membuatku jadi tak bisa tidur, diakibatkan adanya suara berisik yang mereka buat. Sehingga aku pun langsung menyuruh mereka untuk berhenti membuat gaduh dengan berteriak sekencang mungkin, sembari memukul dinding kamar berulang kali. Dan seketika itu, suara gaduh yang mereka buat pun langsung menjadi pelan. Lalu, aku pun mendapatkan sebuah panggilan telepon darinya, yang mana ia langsung meminta maaf dan berjanji tak akan membuat suara gaduh lagi. Apakah ada sesuatu yang janggal? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada hari yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.